Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini maka dengan nikmat Allah kita bisa mengisi acara pada malam hari ini yang mestinya bukan jadwal kami. Jadwal kami adalah Rabu yang keempat, tetapi karena tidak bisa hadir pada Rabu keempat besok itu, maka dimajukan. Dan kebetulan hari Ahad ini adalah Ustaz Abu Ghazi sedang ada udzur, sehingga insya Allah kita akan mengaji, mengisi waktu ini, dan kita akan sampaikan materi tematik, tidak seperti biasa rutin kajian kitab. Tetapi malam ini insya Allah kita akan membahas seperti yang telah diumumkan, bahwa materi kita adalah berjudul mendulang pahala dengan mengucap salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari judul kita bisa mengetahui bahwa dengan mengucap salam kita akan bisa mendulang berbagai macam pahala dan begitu luar biasa besarnya. Artinya ucapan salam tidak hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi begitu mendalam sehingga banyak terdapat pahala demi pahala ketika sekedar seorang muslim mengucapkan ucapan salam. Namun sebelumnya, apakah kita mengetahui siapakah orang yang pertama kali mengucapkan salam? Kira-kira siapa? Siapakah manusia pertama kali yang mengucapkan ucapan salam? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Siapa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Apa yang pertama kali adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya bukan. Di dalam Al-Quran ada ucapan Nabi Ibrahim, qalu salam, mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun juga ternyata ucapan itu biasa diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka jawaban yang tepat, manusia pertama kali yang mengucapkan salam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah pernah bercerita. Jadi kalau Rasulullah yang bercerita, selagi sanadnya, silsilahnya itu sahih, maka ceritanya pasti benar, dijamin. Ya. Beda dengan orang sekarang, kalau cerita yang diceritakan adalah bukan hadis, bukan pula cerita dalam Quran, maka ada kemungkinan ngarang atau dusta.
ya. Dan biasanya ini dilakukan oleh qasas. Qasas itu adalah tukang cerita. Dahulu pada zaman-zaman para ulama terdahulu itu ada orang-orang yang dikenal dengan qasas, tukang cerita. Berceramah tapi isinya cerita, tidak ada ilmunya, atau sedikit sekali ilmunya. Kenapa demikian? Karena si tukang cerita ini ingin mendapatkan simpatik daripada para hadirin dan hadirat. Ujung-ujungnya biasanya itu nanti akan ada kepentingan. Mungkin itu harta, mungkin itu kedudukan di sisi raja dan semisalnya. Sehingga mereka tidak segan untuk mengarang cerita yang aneh-aneh. Tetapi cukuplah bagi kita untuk menceritakan cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Banyak diceritakan juga oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Maka di antara cerita yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis adalah berikut ini. Rasulullah mengatakan, lamma khalaqallahu Adama qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaika julusan fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Faqala Adamu assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Beda dengan kita. Kalau kita diciptakan dari air bapak dan ibu kita, ya kan? Rasulullah mengatakan, faida ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkara biidnillah. Apabila airnya laki menguasai airnya perempuan, maka dengan izin Allah anak menjadi jenis kelamin laki-laki. Nah, Nabi Adam ketika pertama diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkan apa yang dijawab oleh para malaikat. Karena itu menjadi ucapan salammu dan anak keturunanmu semuanya. Maka Nabi Adam pun mengatakan assalamu alaikum. Ini pertama kali ucapan salam diucapkan oleh manusia. Assalamu alaikum, kata Nabi Adam kepada para malaikat. Maka malaikat pun menjawab assalamu alaika wa rahmatullahi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, inilah yang menjadikan kita tahu bahwasanya ucapan assalamualaikum itu sudah sejak dahulu manusia pertama diciptakan oleh Allah sudah mengucapkan assalamualaikum. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwa jawaban malaikat tadi bagaimana? Ketika diucapi assalamualaikum wa nam assalamu alaika wa rahmatullah. Tidak pakai wawu. Apa artinya? Ketika kita menjawab salam, orang mengucapkan assalamualaikum, itu tidak harus, meskipun boleh dan itu sunnah, tidak harus pakai wawu. Ya, tidak harus pakai waalaikumsalam atau wassalamualaikum, tidak. Dijawab sama, assalamualaikum juga boleh, assalamualaikum warahmatullah pun juga boleh. Jadi kalau ada orang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, dia menjawab assalamualaikum, boleh nggak? Boleh. Ditambahi assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum warahmatullah, boleh juga, bahkan itu termasuk lebih baik. Ditambah lagi, ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, boleh? Boleh. Dalam riwayat disebutkan demikian. Atau ditambah waalaikumsalam warahmatullah, itu pun juga boleh. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka ucapan salam yang pertama kali yang mengucapkan adalah Nabi Adam. Dan ini terus menerus dikenal. Meskipun Nabi Adam telah wafat, turun-temurun diucapkan oleh anak keturunannya. Nabi-nabi pun mengucapkan demikian. Sampai Nabi Ibrahim sekalipun di dalam surat Hud ayat 69 Allah menceritakan walaqad ja'at
rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salamun qala salam. Allah menceritakan tentang para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim yang sudah tua, yang sudah tidak ada harapan lagi punya anak, tapi dia meminta terus mukjizat dari Allah. Maka datang para malaikat memberi kabar gembira bahwa engkau akan punya anak. Siapa anaknya? Ismail, yang akhirnya diperintahkan menyembelih. Nah, ketika dikabarkan demikian, maka para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Maksudnya salamun itu artinya salamun alaik atau salamun alaikum. Ini maksudnya. Maka Nabi Ibrahim menjawab salam. Maksudnya apa? Salamun alaikum. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa turun-temurun dari nabi pertama, nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Ibrahim pun juga mengucapkan salam. Ya, ada pembahasan yang berikutnya. Ternyata lafadznya agak berbeda, itu boleh. Apa itu? Kalau yang diucapkan oleh Nabi Adam itu assalamu alaikum, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim salamun alaikum. Ada yang tahu bedanya apa? Nabi Adam mengucapkan assalamu alaikum, Nabi Ibrahim ketika mengucapkan salamun alaikum, apa bedanya? Bisa diperhatikan nggak? Disimak. Nabi Adam mengucapkan assalamu alaikum, sedangkan Nabi Ibrahim pada zamannya mengucapkan salamun alaikum. Apa bedanya? Alif lam. Kalau Nabi Adam mengucapkan assalamu alaikum, Nabi Ibrahim mengucapkan salamun alaikum. Secara lafadz berbeda, tetapi para ulama mengatakan maknanya semuanya sama dan itu diperbolehkan. Jadi kalau kita mengucap kepada orang lain salamun alaikum boleh, atau assalamu alaikum juga boleh. Ya, paham ya? Makanya Rasulullah kadang-kadang ketika menulis surat kepada raja-raja yang ada di luar Madinah, itu kadang-kadang salamun ala manittaba'al huda, bukan assalam tapi salamun. Rasulullah menulis dengan kalimat salamun, bukan assalam, karena memang dua-duanya diperbolehkan. Nah, kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, setelah berlalunya masa Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh para nabi berikutnya. Kemudian lama-kelamaan bertambah zaman tergerus oleh zaman ucapan salam ini, ya. Kemudian berkurang, penyebarannya pun berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit ucapan salam ini hilang. Kemudian berganti dengan ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah yang tidak ada kaitannya dengan assalamualaikum. Bergantilah terutama di awal-awal masa Rasulullah SAW berdakwah, itu masih didapati orang-orang mengucapkan toba sobahuk atau an'im bika ainan. Apa artinya toba sobahuk? Artinya selamat pagi. Ya. Kemudian artinya apa? An'im bika ainan, semoga sejahtera. Ini bahasa kita. Dan itu menjadi ucapan yang sangat terkenal pada zaman jahiliyah. Sampai ketika Rasulullah SAW diutus, maka Rasulullah diperintahkan untuk memperbaiki kembali, memperbaharui lagi, mengoreksi lagi, meluruskan lagi ucapan salam orang-orang yang beriman adalah assalamualaikum atau salamun alaikum. Disebarkan kembali oleh Rasulullah SAW, dan Allah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ucapan assalamualaikum ini harus tetap ada sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika kita di surga, ucapan kita kepada orang lain tidak lepas dari assalamualaikum. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 10 menjelaskan tentang keutamaan ucapan salam.
Allah mengatakan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Seruan mereka, ucapan yang terlontar dari penduduk surga di dalam surga tidak lepas dari ucapan subhanakallahumma, bertasbih. Kemudian sapaan mereka di antara satu dengan yang lain itu adalah ucapan salam. Jadi sampai berlanjut ke surga, menjadi ciri khas orang-orang yang beriman di dunia dan menjadi keutamaan di surga kelak. Mereka ketika bertemu satu sama lain saling mengucapkan assalamualaikum. Adapun pembicaraannya sedikit-sedikit tasbih, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Tidak seperti di dunia, orang dikit-dikit ngumpat, sedikit-sedikit mencaci maki, marah sedikit apa? Meso, ya, bahasa kita meso itu apa? Ngumpat. Ini di dunia, ya, dikit-dikit kita ini orang marah kemudian melontarkan kata-kata kotor. Ini dunia. Tapi kalau sudah di surga tidak ada umpatan, tidak ada cacian makian. Yang ada adalah tasbih, berzikir kepada Allah, ucapan salam dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka ucapan salam, ya, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang selain muslim, selain mukmin. Itu tidak punya ucapan salam yang istimewa seperti ini. Bahkan ucapan salam ini membuat orang-orang yang tidak beriman merasa marah, hasut, iri dan dengki. Dan demikianlah. Karena apa? Karena memang ucapan salam ketika tersebar di suatu komunitas kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Islam saat itu bersatu, kuat. Tapi kalau sudah tidak mau salam satu sama lain, ini menunjukkan perpecahan, lemah kalau berpecah. Tapi kalau satu sama lain mengucapkan salam, sedikit-sedikit mengucapkan salam, bertemu mengucapkan salam, berpisah mengucapkan salam, sebentar berpisah lalu ketemu lagi sebentar mengucap salam lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang bersatu hatinya. Nah, ini membuat orang-orang, terutama orang-orang Yahudi, itu marah, dengki. Karena mereka tahu kalau orang Islam saling mengucapkan salam berarti hati mereka satu dan mereka kuat. Yang diinginkan oleh orang Yahudi adalah perpecahan. Kata Nabi SAW, ma hasadatkum al-yahudu ala syai'in ma hasadukum ala taslimi wat ta'min. Akhrajahul al-Bukhari fil adab wa sahhahahu al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, tiada perkara yang membuat orang Yahudi iri dan dengki yang lebih besar dibandingkan dengan ucapan salamnya orang-orang yang beriman dan ucapan aminnya orang-orang yang sholat. Ada dua perkara. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika umat Islam menyatu, hatinya sama, tidak saling bertikai, maka orang-orang Yahudi sangat marah, iri dan dengki. Apa itu? Yang pertama adalah salam. Maka ketika orang Islam menyebarkan salam antara sesama muslim, maka mereka tidak suka, orang-orang Yahudi ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang Islam kuat. Sama dengan takmin. Jadi kalau ada orang sholat di masjid, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, menggelegar suaranya, maka ini membuat hati mereka marah. Oh, berarti orang Islam sekarang bersatu, kuat. Buktinya amin saja, satu kata amin saja menggelegar sampai terdengar keluar. Nah, ini tidak akan terlaksana kecuali kalau orang Islam sholat berjamaah. Ya, semakin banyak semakin menggelegar suaranya. Nah, seperti ini kalau seandainya kita ini sholatnya di rumah, maka ini tidak akan terjadi. Suara aminnya tipis. Maka yang dianjurkan adalah semua makmum mengucapkan amin bersama-sama imam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan irtajal masjid, masjid itu sampai bergetar.
Ini membuat orang-orang Yahudi sangat merasa iri dan dengki. Mereka tidak kuat mendengar ini. Mereka bahkan ada yang tutup telinga ketika mendengar orang-orang yang beriman mengucapkan amin dan mengucapkan salam kepada sesama yang lain. Bahkan pengakuan orang-orang Nasrani, ya, mereka akan menutup mata ketika melihat di televisi itu ada tampilan orang-orang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka tidak kuat. Karena apa? Karena ini menyakitkan bagi mereka. Begitu tertibnya orang Islam, begitu rapinya, begitu taatnya kepada Allah, dan mereka bersatu sekian juta umat, tidak ada yang bertengkar. Ini membuat mereka merasa dengki, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ucapan salam tidak seperti ucapan-ucapan yang lain berupa penghormatan. Orang mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan semisal. Ini tidak ada pahalanya. Tapi kalau ucapan assalamualaikum, maka pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini dikisahkan oleh seorang yang bernama Imran ibnu Husain, sahabat Nabi. Dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah. Kami dahulu ketika duduk-duduk di antara Rasulullah atau di hadapan Rasulullah, tiba-tiba faja'a rajulun fasallama faqala assalamu alaikum faradda Rasulullah sallallahu alaihi faqala ashrun. Ketika kami duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba ada datang seseorang mengucapkan assalamu alaikum, ya. Maka Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah mengatakan 10 kebaikan. Artinya apa? Hanya mengucap assalamualaikum, dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Sudah. Sebentar lagi katanya Imran, "Tsumma jaa'a akharu faqala assalamu alaikum warahmatullah." Faradda alaihi faqala ishruna. Lalu datang orang yang lain mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Faqala ishruna. Lalu Rasulullah mengatakan orang ini mendapatkan pahala ishruna. Berapa ishrun? Ishruna 20 atau 30? 20 ishrun. Kalau ashrun 10. Kalau ishruna 20. Datang lagi orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala thalathuna. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan thalathun. Berapa thalathun? 30 pahala kebaikan. Oleh karena itu kalau kita mengucap salam itu, bayangkan saya menjawab ini dapat pahala. Saya mengucapkan assalamualaikum ini dapat pahala. Kalau cuman assalamualaikum meskipun sedikit dapat 10. Ya. Kalau ditambah sedikit 20, ditambah lengkap 30. Ya, tambah lagi boleh? Hah? Tambah lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa nah, ditambah lagi apa? Wa ghufranuhu, ya. Wa apalagi gitu. Maka kita katakan kalau tidak ada dasarnya maka tidak usah kita lebihkan. Ya. Karena itu adalah syariat agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu para ulama dahulu terutama para salafus saleh dari kalangan para sahabat Nabi itu mereka paham betul hanya sekedar mengucap salam itu dapat pahala sekian dan sekian. Maka mereka perhatian sekali dengan ucapan salam. Sampai-sampai ada sebuah hadis. Ini luar biasa ini. Ini tidak ada orang melakukan sekarang. Diceritakan oleh Tufail ibnu Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan kuntu aghdu ma'a ibni Umar ila suqi. Kata Tufail, aku pernah berjalan bersama-sama Ibnu Umar ke pasar. Ya. Jadi boleh kita ke pasar. Meskipun Rasulullah menyebutkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tempat yang dicinta oleh Allah paling dicinta adalah masjid. Tetapi para sahabat bahkan Nabi pun juga ke pasar. Bukan berarti haram meskipun tempat itu dibenci. Artinya apa? Tempat dibenci di situ karena banyak orang yang dusta ketika jualan. Banyak yang memuji berlebihan, banyak yang menyembunyikan aib, banyak yang melakukan tanajus,
Sekongkol untuk apa? Untuk memberikan keuntungan kepada pedagang. Apa cumbi namanya? Ini ada di pasar, ya. Memalsu barang. Ini terjadi, makanya Rasulullah mengatakan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh ke pasar. Kalau ada kebutuhan boleh. Bahkan boleh juga menjadi pedagang asalkan jujur, ya. Nah, kemudian kata Tufail, saya bersama Ibnu Umar pergi ke pasar. Kemudian fala yamuru ala bayya' wala ahad illa sallama alaihi. Maka setiap kali berpapasan dengan orang siapapun, pedagang kayak atau orang lain kayak, di pasar kan banyak orang jualan, banyak orang lalu lalang, maka selalu Ibnu Umar mengucapkan assalamualaikum. Ketemu pedagang gandum, assalamualaikum, lewat. Ketemu pedagang daging, assalamualaikum, lewat lagi. Ketemu pedagang ini, lewat. Ketemu orang yang datang, assalamualaikum, assalamualaikum, terus begitu. Maka Tufail tidak sabar. Dia mengatakan, fakultu ma tasna'u wa anta la taqifu 'alal bai'i wa la tas'alu 'anis sila. Tufail mengatakan, wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan sekarang ini? Kenapa engkau masuk pasar bahkan mengajak aku, tapi engkau tidak berhenti sama sekali untuk beli sesuatu, bahkan engkau tidak bertanya tentang barang apapun. Jadi masuk pasar, salam, pulang lagi, selesai. Apa ini maksudnya? Kata Ibnu Umar, qala innama naghdu min ajlis salami ala man laqina. Ya, memang saya sengaja begini karena saya ingin masuk ketemu orang-orang, bisa menyebarkan salam. Dia tahu bahwasanya pahalanya besar. Jadi mungkin saja dia merasa hari ini tidak ada satu amalan yang saya amalkan. Berangkat ke pasar untuk mengucapkan salam dapat pahala banyak. Luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan ketika ditanya, kenapa sih Rasulullah ketika sholat hari raya itu berangkat dari satu jalan, pulangnya lewat jalan lain yang agak jauh, tidak ada masalah. Maka sebagian para ulama mengatakan ada hikmah yang tersembunyi. Apa itu? Supaya bisa menyebarkan salam kepada orang-orang yang lebih banyak lagi. Mungkin jalan yang pertama tadinya dilewati, sekarang rada sepi. Kemudian pulangnya cari jalan yang lebih ramai, karena di sana banyak ketemu orang-orang Islam dan bisa mengucapkan salam dengan banyak sekali. Begitulah amalan para salaf ketika mereka mengerti bahwa dalam ucapan salam terkandung pahala yang luar biasa. Bahkan disebutkan oleh para ulama, biasa para salafus soleh itu saling mengucapkan salam meskipun terpisah sebentar saja, ketemu lagi ucapkan salam lagi, biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan para ulama, dulu para salaf itu ketika terpisah dengan sahabatnya yang memisahkan hanya pohon saja. Jadi misalkan dia kepisah dengan pohon, lalu ketemu lagi, baru ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Itu biasa. Sementara kita merasa aneh. Jadi biasa kalau kita di rumah, kita dari kamar mandi keluar, ketemu istri di kamar, assalamualaikum. Biasa. Dari kamar pindah ke ruang tengah, ketemu anak-anak, assalamualaikum. Jangan malah, loh dari mana Pak? Ya, bukan begitu. Jadi justru di dalam sebuah kesempatan apapun, kesempatan mendulang pahala. Itulah bedanya salamnya orang yang mengerti dengan salamnya orang yang ikut-ikutan. Ya. Jadi betul-betul berpahala ini. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya itulah kondisi umat manusia terutama orang Islam. Disebutkan oleh Nabi SAW termasuk masalah salam dan perincian-perincian agama itu semakin tergerus, semakin asing, semakin dianggap aneh, ya kan? Maka ucapan salam yang benar itu semakin dianggap aneh. Kalau kita mengucapkan salam dengan benar, itu orang semakin menganggap aneh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang mulainya dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh sebagaimana permulaan. Oleh karena itu termasuk disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna min asyratis saati assalamu lil ma'rifah. Kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat itu mengucap salam hanya kepada yang dia kenal saja. Artinya apa? Tidak tersebar luas ucapan salam.
Padahal yang diperintahkan oleh Nabi adalah afsus salama bainakum, kan gitu. Apa afsu? Sebarluaskan, menyebar. Kita kalau punya brosur ya, kita disuruh oleh pimpinan perusahaan, ya, sebarkan brosur ini kepada masyarakat. Kira-kira kalau kita nyebarkan brosur ini dipilih, oh kenal, kasih. Oh enggak kenal, enggak usah. Oh ini kenal dekat, dikasih. Oh ini kayaknya enggak begitu kenal, di mana rumahnya enggak tahu, enggak usah dikasih. Apa begitu menyebarkan? Jawabannya tidak. Yang namanya menyebarkan, sebar. Siapa saja yang bisa menerima selebaran dikasih. Itu baru namanya menyebarkan. Nah, demikian pula ucapan salam itu Rasulullah mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara sesama kalian. Berarti yang penting dia orang Islam. Ya, kasih ucapan salam. Nah, sekarang dipraktekkan nggak kira-kira? Kita ketika ke pasar sering sekali bertemu dengan orang ini. Kita tahu bahwa dia orang Islam. Loh kok bisa tahu? Ya, sarungan. Ya kan? Ada orang non muslim sarungan di tempat kita? Nggak ada kan? Nah dia berarti Islam, berarti dia berhak untuk diucapkan salam. Atau mungkin dia pakai celana, tidak tahu Islam, enggak. Kemarin kita lihat dia sholat Jumat, meskipun pakai celana, berarti orang Islam. Maka dia berhak untuk mendapatkan salam dari kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama, ketika orang itu milih-milih mengucap salam hanya orang yang dikenal baik saja, ini sebenarnya pertama bertolak belakang dengan sunnah Rasul. Ya, seharusnya alangkah baiknya kita menyebarluaskan salam kepada orang Islam siapapun, kenal tidak kenal terserah. Pokoknya kita sebarkan salam, tidak ada masalah. Meskipun kita sempat papasan sekali saja di masjid, dia orang Islam, dia berhak ucapan salam kita. Dan kita semakin banyak mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang ketika mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal baik saja, ini pertama tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang menyuruh untuk menyebarluaskan salam. Yang kedua, itu tanda tidak mengerti adab salam yang sempurna. Karena adab salam yang sempurna itu tidak memilih-milih orang. Yang penting dia orang Islam, kasih ucapan salam. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila kita hanya memilih-milih saja orang yang dikenal baik yang diucapkan salam, berarti kita ini tidak ada perasaan, tidak ada niatan untuk menyebarluaskan syiar agama Islam. Karena kita pilih-pilih. Tapi ketika kita sebarluaskan, kita merasa bahwasanya ini loh Islam, ini loh tahiyat, penghormatan khusus buat orang Islam, sebarluaskan. Sehingga orang yang mengucapkan salam tanpa pilih-pilih orang yang dikenal saja, itu pertanda bahwa dia mengucapkan salam betul-betul dari hatinya, niat untuk menyebarluaskan syiar agama Islam. Karena termasuk syiar Islam itu adalah ucapan salam, termasuk diantaranya azan, termasuk diantaranya sholatul id, ya, apalagi syiar Islam yang kelihatan, yang jelas ada dalilnya. Apa kira-kira? Membayar zakatul fitri. Makanya para ulama mayoritas mengatakan tidak sah zakatul fitri itu dengan uang. Kenapa demikian? Karena akan tersembunyi syiar Islam membayar zakat. Ketika Idul Fitri malamnya atau sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, itu orang berbondong-bondong ngantar beras, mikul beras, nimbang beras. Di sini orang jual beras banyak, di sana orang menerima beras, sehingga kelihatan syiar Islam, kaum muslimin satu sama lain saling membayar dan menerima zakat. Jadi dihidupkan seperti ini. Ya, puasa Ramadan syiar. Artinya yang betul-betul tampak tanpa usaha untuk menampakkan, memang harus ditampakkan. Dan memang Islam mengajarkan untuk ditampakkan, seperti puasa Ramadan. Jadi jangan beralasan, saya tidak mau ngomong kalau puasa Ramadan. Tidak bisa. Karena memang zamannya waktunya puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah silakan disembunyikan. Tapi kalau puasa Ramadan, sholat berjamaah, maka itu kelihatan, itu syiar memang. Adzan tadi, ya. Kemudian merayakan Idul Fitri, Idul Adha, berkorban, ya.
Jadi jangan sampai mengatakan, nggak usah repot-repot nyembelih kambing, kasih saja uangnya kepada fakir miskin. Nggak bisa demikian. Mana syiarnya kalau begitu? Ya, sholat Jumat, sholat berjamaah 5 waktu. Jadi sudah cukup banyak syiar Islam yang kadang-kadang kita ini tidak mau melaksanakan atau tidak mau menghidupkan. Sedangkan kadang-kadang kita ini berusaha menghidupkan yang tidak ada dasarnya bahwa itu syiar. Ya, ada pawai obor ketika tahun baru, pertanda syiar Islam. Tidak ada dalam Islam demikian. Ya, pawai obor, drum band dan lain sebagainya. Alasannya apa? Loh, kenapa? Ini syiar Islam. Kalau seandainya itu syiar Islam, Rasulullah dan para sahabatnya sudah melakukannya. Tapi ternyata kan tidak. Ya, sama dengan kemarin rame-rame hari ibu dirayakan, ngasih bunga, ngasih makanan, ngirim ini, ngirim itu. Tidak ada. Dia setahun sekali saja berbakti kepada ibunya. Bapaknya nggak dibakti. Ya kan? Jadi kapan dia mendoakan ibunya? Setahun sekali. Subhanallah, durhaka orang seperti ini. Islam mengajarkan kepada kita wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua, bapak, ibu, semuanya dan kapanpun, dimanapun berbakti semampunya. Dan kita doakan orang tua kita dengan doa ampunan dari Allah. Itu baru namanya berbakti. Tidak hanya setahun sekali. Kemarin kita lewat jalan kemudian mau dikasih bunga. Selamat hari ibu, dikasih bunga. Saya tolak. Ya, karena saya tidak pernah memberi bunga kepada ibu, tetapi kami mendoakan, kan gitu. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bunga apa artinya gitu loh? Bunga kertas nggak bagus juga, diterima paling dibuang besoknya. Ya, nggak dipajang juga, nggak berarti apa-apa gitu loh. Ya, jadi seperti ini harus ditekankan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita menampakkan syiar yang memang betul-betul syiar dari Allah dan Rasulnya, seperti ucapan salam ini. Oleh karena itu orang-orang yang mengucap salam kadang-kadang itu hanya kebiasaan, ya, mengucap salam itu hanya sekedar spontanitas, hanya ikut-ikutan. Nah, orang mengucapkan assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, tidak paham maknanya, tidak tahu artinya, hanya ikut-ikutan karena melihat, oh ini berkerudung mengucapkan salam, oh ini orang sepertinya bagus diucapin salam. Kalau ketemu orang yang lain mengucapkan selamat pagi. Orang seperti ini mengucapkan salam meskipun assalamualaikum tidak berpahala. Karena apa? Karena dia mengucapkan hanya sesuai dengan kondisi saja, tidak ada niatan untuk menyebarluaskan salam, apalagi mendoakan keselamatan yang sempurna dunia akhirat. Karena ucapan salam itu mendoakan kebaikan dan ampunan baik dunia maupun akhirat. Ya, bahkan karena mengucapkan salam itu karena hanya kebiasaan, akhirnya keliru-keliru kadang-kadang. Karena apa? Karena mengucapkan salam tanpa ilmu, sehingga mengucapkan salam pun juga disesuaikan kondisi, kemudian pilih-pilih orang, bahkan lafadznya pun keliru. Ya, mestinya assalamualaikum, betul-betul demikian lafadznya, tapi karena kebiasaan saja keliru. Yang mestinya dibaca pendek dipanjangkan. Seperti yang kebiasaan di tempat kita, assalamualaikum gitu. Ini bagaimana ini? Tidak ada dalam Islam assalamualaikum kumnya panjang, nggak ada. Ini yang diucapkan oleh orang-orang kita, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bener nggak? Assalamualaikum gitu. Kan gitu, ibu-ibu biasanya di sinetron kan gitu. Ya kan? Assalamualaikum gitu. Ada dah itu. Coba ditulis assalamualaikum, kafnya pendek langsung mim. Itu yang benar. Tapi dirubah menjadi assalamualaikum begitu. Maka ini pertanda bahwa dia betul-betul tidak tahu maksudnya salam, kemudian dia tidak berusaha menghidupkan syiar agama Islam, tetapi karena ikut-ikutan saja. Ya, ada yang mengatakan itulah salam Nusantara. Nah, gimana? Disesuaikan dengan apa adat kebiasaan di tempat kita. Ya, nanti akhirnya dirubah saja dengan terjemahan bahasa Indonesia nanti akhirnya. Dan kembali kepada zaman jahiliyah lagi, yang mana orang-orang jahiliyah mengatakan taubah sabahuk, yang artinya selamat pagi dan semisalnya. Memang para ulama mengatakan bahwa tidak masalah kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, sore, tanya kabar dan semisalnya, tapi jangan diabaikan salam dulu gitu loh. Jadi yang betul-betul disyariatkan dulu, baru lebihnya itu boleh-boleh saja. Ya, pertama assalamualaikum, baru kemudian ngobrol, mendoakan yang lain, mengucapkan selamat pagi, tidak ada masalah. Tapi jangan ditinggalkan ciri khasnya orang-orang Islam, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam itu sunnah.
Sepakat para ulama. Artinya kalau dilakukan berpahala. Ya. Ditinggalkan bagaimana? Ya tidak berdosa. Cuman jangan mendengar seperti ini kemudian alhamdulillah nggak wajib. Jangan begitu. Ya. Lega karena nggak wajib berarti nggak dosa. Justru orang yang beriman itu ketika tahu ini perintah dilakukan tanpa harus mengetahui wajib atau sunnah. Itu yang benar. Para sahabat Nabi melakukan sunnah karena tahu ini adalah sunnah Rasul. Orang sekarang ketika tahu ini sunnah bukan wajib, meninggalkan akhirnya. Orang sekarang begitu. Dikit-dikit tanya, itu perintah sunnah atau wajib? Oh itu sunnah, alhamdulillah. Sholat malam wajib atau sunnah? Sunnah Rasulullah, tidak wajib, alhamdulillah. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian memelihara jenggot apa hukumnya? Sunnah wajib, beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, cari-cari siapa yang kira-kira berpendapat sunnah. Ketemu orang ini mengatakan sunnah, alhamdulillah. Akhirnya tidak melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sama dengan masalah cadar. Bertanya tapi sudah yakin duluan. Ya, tentang tidak wajibnya cadar. Tanya kepada ustadz ini wajib, ustadz itu wajib. Tanya lagi tidak puas, yang sana malah mewajibkan lebih parah lagi. Cari ustadz yang agak jauh, wajib juga. Ketemu satu ustadz, sunnah-sunnah saja, alhamdulillah. Sehingga tidak usah bercadar. Ini caranya orang yang mencari-cari rukhsah keringanan. Nah kalau kita hobinya mencari-cari keringanan, maka ingat dalam hukum agama itu 80 sekian persen ada beda pendapat. Lah kalau kita mencari yang paling ringan saja, rusak agama kita. Ya, dalam pernikahan ada yang membolehkan tanpa wali. Berarti menikah tanpa wali. Sedangkan sebagian besar para ulama mengatakan batal pernikahannya. Sebagian ulama dalam masalah khamr itu ada yang mengatakan yang haram itu dari anggur saja. Kalau dari selain anggur boleh. Maka orang minum khamr. Sudah menikah tanpa wali minum khamr. Ya, gimana? Rusak akhirnya. Jadi nyari yang paling ringan. Ya. Nah, ikhwana fillah azza sama dengan sebagian di antara kita ketika sholat malas, sholat berjamaah, nyari-nyari pendapat yang ringan. Kira-kira apa pendapatnya? Sunnah, wajib. Oh ya sudah, saya ambil yang sunnah saja, sehingga tidak usah sholat sunnah. Ingat, Imam Syafi'i itu termasuk yang berpendapat sholat jamaah sunnah. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali kalau ada udzur seperti sakit parah. Baru tidak sholat berjamaah. Nah kita sekarang bergembira ketika mengaku sebagai mazhab Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i tidak mewajibkan sholat berjamaah. Ini sangat keliru. Ya. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Adapun menjawab salam beda dengan mengucapkan salam. Menjawab salam para ulama mengatakan wajib. Allah mengatakan dalilnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapi salam, yang mengucap salam tadi hukumnya apa? Sunnah. Kalau diucapi kepada kita, maka kamu harus menjawab fahayyu, jawablah salam itu bi ahsana minha. Kalau bisa lebih bagus jawabannya, kalau tidak mampu setimpal. Diucapi assalamualaikum, kalau bisa waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Tapi kalau tidak, cukup waalaikumsalam. Itu cukup, tidak ada masalah. Itu paling minimal, jangan diem saja. Ya, diucapin salam, assalamualaikum, minimal menjawab yang sama. Atau jawab sama persis ketika orang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Adam dan para malaikat. Ya, boleh. Atau mengucap salamun alaikum, jawab juga salamun alaikum. Salamun alaikum, waalaikumsalam juga boleh. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa adab dalam salam, tidak perlu kita bahas semuanya ya karena ini panjang. Paling tidak sedikit saja kita katakan ada ketika bertemu antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, maka yang mengucap salam lebih dulu siapa? Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Mana yang lebih dulu mengucap? Yang lebih muda. Rasulullah mengatakan as-saghir 'alal kabir. Terus ada orang yang duduk dengan ada orang yang lewat, papasan. Siapa yang mengucap salam? Al-maru 'alal qa'id. Yang lewat mengucap kepada yang duduk. Kemudian ada jamaah banyak, jamaah sedikit, papasan. Mana yang lebih utama mendahului salam? Al-qalil, yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Ada orang berkendaraan, ada orang tidak berkendaraan, jalan kaki, papasan. Mana yang lebih mengucapkan salam duluan?
yang berkendaraan mengucap salam duluan kepada yang tidak berkendaraan. Cuman para ulama mengatakan apabila yang lebih utama mengucap salam lalai, artinya mungkin dia tidak melaksanakan yaitu tugasnya. Kecil, ada dewasa, yang kecil ini lalai karena main-main. Atau misalnya yang berkendaraan tidak mengucap salam kepada yang berjalan kaki. Maka para ulama mengatakan lawannya tadi jangan diam, ya, jangan menuntut dia kan lebih muda dari saya diem saja biar dia yang duluan. Itu kan kadang-kadang begitu kita. Saya kan jalan kaki, dia naik kendaraan, dialah yang duluan mengucap salam. Ya, kami jumlahnya banyak, mereka sedikit, biar kita diam saja, mereka saja yang mengucap. Nah kalau seperti ini maka kadang-kadang mereka itu lalai sehingga tidak ada ucapan salam, sehingga akhirnya diam-diaman. Makanya para ulama mengatakan kebiasaan Rasulullah ketika berpapasan dengan seseorang, beliau tidak melihat apakah dia itu lebih berhak atau tidak lebih berhak mengucap salam, maka Rasulullah berusaha mendahului salam. Ya, Rasulullah berusaha mendahului salam. Sampai-sampai ketika Rasulullah lewat, di situ berpapasan dengan anak-anak kecil banyak bermain-main di pinggir jalan, maka Rasulullah tidak segan mengucapkan assalamualaikum kepada anak kecil, padahal mestinya anak-anak kepada orang dewasa. Tapi karena mereka lalai, maka Rasulullah tidak membiarkan tidak terucap salam sehingga tetap mengucapkan salam. Itulah kebiasaan kita. Jadi jangan menuntut hak, ya, jangan terlalu banyak menuntut hak. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lalai, akhirnya tidak ada ucapan salam, saling diam dan semisalnya. Kalau sudah saling diam demikian, maka biasanya di hati itu ada perasaan tidak enak. Oh, kenapa tidak salam kepada saya? Barangkali saja dia marah dan semisal. Jadi kalau ada orang yang berpapasan dengan kita padahal dia lebih muda, tidak salam, maka anggap saja ini ada halangan. Mungkin dia tidak tahu kalau dirinya berpapasan, mungkin dia sedang sibuk mikir, mungkin dia sedang apa gitu pikirannya kemana-mana, mungkin dia tidak melihat saya, kasih uzur gitu loh. Maka kita yang duluan mengucapkan salam. Ikhwana fiddin azakumullah. Iya, maka kita akan lanjutkan pada usai adzan. Kita skor untuk adzan dulu dan kita akan lanjutkan sedikit, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab jika ada waktu yang memungkinkan. Silakan adzan dulu. Wallahu a'lam bissawab. Adzan dulu ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwa ucapan salam ini disebarluaskan kepada semua orang asalkan dia orang Islam, maka faham yang kita bisa balik adalah di dalam Islam kita tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Rasulullah mengatakan la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kamu melontarkan ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Timbul pertanyaan sekarang. Kenapa tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, Yahudi dan Nasrani? Apa alasannya kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa sih kita tidak boleh mengucapkan salam Assalamualaikum kepada orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, apalagi ateis? Karena isi salam itu merupakan doa keselamatan. Iya. Keselamatan. Orang kafir kan juga selamat, tidak kecelakaan, ya kan? Kadang-kadang di dunia juga selamat, hidupnya nyaman. Rahmat orang kafir juga dapat rahmat. Gimana? Ada yang bisa melengkapi? Ini benar tapi kurang lengkap. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam Assalamualaikum kepada orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, hanya khusus untuk orang Islam? Kenapa kira-kira? Baik, itu dalilnya orang beriman, iya. Karena Rasul melarang, betul. Dan kita ingin mengerti apa sih kira-kira alasan hukumnya. Ini kebiasaan para fuqaha, para ulama itu menggali hukum. Ya, silakan. Mereka tidak bertauhid dengan Allah. Kaitannya apa kira-kira dengan larangan salam, ucapan salam dengan tidak mentauhidkan? Apa korelasinya? Karena Ya, akan selamat pada selain orang Islam tidak boleh. tidak boleh, kembali kepada larangan Nabi tadi. Kita cari alasan hukumnya. Kenapa sih Rasul kok ngelarang gitu loh? Karena salam itu doa. Doa yang bagaimana? Karena kita akan keselamatan orang kafir. Buktinya orang kafir ada yang selamat, sehat walafiat. Kenapa? Ini bagus. Ini tambahan yang bermanfaat. Jadi yang disebutkan yang lain tadi adalah keselamatan yang sifatnya itu duniawiyah. Tapi kalau mengucapkan assalamualaikum itu adalah artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kamu secara sempurna dunia akhirat. Kalau dunia jelas ini doa. Tapi akhirat inilah yang lebih penting, karena selamatnya di akhirat berarti masuk surga. Orang kafir masuk surga enggak? Kontradiksi kalau kita doakan masuk surga. Kontradiksi kalau kita ucapkan assalamualaikum. Oleh karena itu, ya, Rasulullah dilarang mendoakan ampunan untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena kontradiksi kalau didoakan ampunan. Allah menetapkan orang yang mati dalam keadaan kafir masuk mana? Neraka. Nabi Ibrahim ketika sudah berazam, bertekad untuk mendoakan ampunan buat ayahnya Azar, penyembah berhala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kontradiksi. Ya, bertolak belakang dengan takdirnya Allah, gitu loh. Nabi Nuh mendoakan siapa? Anaknya yang dalam keadaan ingkar kepada Allah, mau tenggelam, ya, dengan banjir air dari tanah dan dari langit, maka didoakan oleh ayahnya sebagai ayah yang mengasihi anaknya, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kontradiksi doanya.
Jadi kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang kafir itu merupakan doa yang kontradiksi dengan takdirnya Allah, karena mereka tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Dunia sih mungkin. Makanya tadi kenapa sih kita boleh mengucapkan selamat pagi kepada orang kafir? Kenapa? Karena selamatnya pagi saja, gitu loh. Itu boleh mendoakan pagi saja. Tapi yang paling penting adalah di akhirat itu tidak mungkin mereka selamat kalau mereka tetap dalam keadaan kafir. Sekarang pertanyaan yang lain. Bukankah Nabi itu mendoakan juga kebaikan orang kafir? Ya, kan mendoakan juga. Ya, tapi doanya apa dulu? Rasulullah mengatakan, Allahumma hdihim, ya Allah berilah mereka hidayah. Ini baru benar. Tapi kalau mendoakan keselamatan, ampunan, surga dan lain sebagainya, ini kontradiksi. Bisa dipahami ya? Ini kenapa alasan hukumnya? Kenapa Rasulullah melarang kita melontarkan ucapan salam kepada orang kafir? Pertanyaan yang berlanjut dari masalah ini, kalau seandainya orang kafir nyata-nyata mengucapkan assalamualaikum kepada kita orang Islam, dijawab nggak kira-kira? Ya, dijawab nggak kira-kira? Hah? Nyata-nyata mengucapkan assalamualaikum, terutama orang-orang yang Nasrani yang di toko-toko yang biasa melunakkan hati kita, itu supaya kita beli-beli gitu loh. Assalamualaikum, ditarik tangannya. Betul mengucapkan assalamualaikum. Kita jawab nggak gitu loh? Nah, jawabannya, adapun orang-orang non muslim ya, ketika ucapannya tidak jelas, mungkin assalamualaikum atau assalamualaikum tidak jelas, maka jawabannya waalaikum. Kembalikan kepada niat dia. Kalau dia niatnya adalah asam itu artinya kebinasaan. Jadi semoga kamu binasa wahai orang Islam gitu. Balikkan kamu juga sendiri. Waalaikum. Tapi sekarang masalahnya kalau nyata-nyata mengucap assalamualaikum, ya, bahkan lebih fasih dari kita kadang-kadang, gitu loh. Ya, bahkan sempat kita lihat ada orang dari keturunan atau etnis Cina. Itu lafadznya luar biasa, ketika dagang kemudian pinter ngomong dia, sampai mengucapkan antum juga ngomongnya, antum innalillahi, begitu ya. Nah sekarang dia mengucapkan kepada kita assalamualaikum. Apa jawab kita? Kalau kita dengar sih lafadznya benar gitu loh, maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian para ulama mengatakan sesuaikan dengan jawaban yang sama. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, ya waalaikumsalam, karena keumuman firman Allah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa demikian? Karena maksud kita menjawab salam yang sama atau lebih baik itu kalau yang mengucap sesama muslim gitu loh. Lalu yang kedua, kembali lagi kepada kontradiksi, karena kita menjawab salam waalaikumsalam ini pun juga doa, mengembalikan doa, sedangkan dia orang kafir itu tidak akan dijamin surga, tapi dia masuk neraka. Berarti kontradiksi lagi. Berarti yang benar jawabannya adalah waalaikum, titik di situ. Ya, terserah apa maksudnya. Ya, itu yang lebih kuat. Karena kita dilarang mengucapkan doa keselamatan buat orang-orang yang tidak selamat di akhirat kelak. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Maka ucapan salam yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, bagaimana jika kita ini masuk ke rumah, ya, kemudian kita tahu persis bahwasanya di rumah tidak ada orang. Kadang-kadang kan kita bepergian, pulang, kunci kita bawa sendiri, kita buka, kita tahu persis tidak ada orang. Apakah kita ucapkan salam? Jawabannya ya. Dan itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 61. Allah mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini dasarnya. Jadi kalau kita masuk rumah, kita tahu bahwa di rumah nggak ada orang, tetap dianjurkan salam. Apa kata Allah? Kalau kamu masuk sebuah rumah, ya, tidak pandang apakah ada isinya, nggak ada isinya, maka ucapkan salam untuk diri kalian, berupa salam penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan penuh dengan kebaikan. Tetap kita mengucapkan salam. Bagaimana? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah. Loh, mana yang jawab? Allahu alam, terserah. Mungkin saja di sana ada jin yang muslim,
Jin muslim kan juga menjawab, cuman tidak kedengaran kita gitu loh. Lalu ditambahkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan ucapan salam ketika kita masuk ke suatu tempat yang kita tahu persis nggak ada orangnya, itu tetap dianjurkan dengan ayat surat An-Nur 61 tadi, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini juga boleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa artinya? Semoga keselamatan yang sempurna untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Di sekitar mungkin ada jin-jin yang muslim, mungkin. Berarti kenaknya nanti orang-orang yang beriman saja atau jin-jin yang beriman saja. Yang kafir-kafir, manusia ataupun jin tidak masuk dalam doa kita. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya ada. Di lingkungan kerja kita juga ada Senin, pertama itu kan ada doa Di lingkungan kerja kita. Ya. Itu tiap hari Senin. Masuk hari pertama kan kita doa bersama. Ya. Di antara teman kita kan ada yang Ya. ada yang lain, itu gimana? Maksudnya yang Kita tetap salah apa enggak? kita memimpin gitu maksudnya. Iya. Ya, kita mengucapkan salam. Mayoritasnya apa? Mayoritas muslim atau non muslim? Maka menghukumi sesuatu itu mayoritasnya. Ketika mayoritas muslim dianggap mereka rata-rata muslim, boleh kita ucapkan salam kepada mereka. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jelaskan apabila kita masuk ke rumah atau ruangan kosong, maka kita disuruh Mengucapkan salam, ya. ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ketika kita masuk ke masjid belum ada orang, apa Ya, kita ucap? boleh. Jadi ketika kita masuk masjid, bagaimana nggak ada orang? Persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Kalau kamu masuk rumah, masjid rumah Allah kan? Maka kita mengucapkan salam meskipun tidak ada orang. Barangkali saja di sana ada makhluk Allah yang muslim seperti jin dan siapa lagi? Siapa lagi yang di masjid? Setan. Nah, setan enggak. Malaikat, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tetap dianjurkan ketika kita memasuki tempat-tempat yang kosong kita usapkan salam tadi. Wallahu a'lam. Ada yang lain ya? Gini Ustaz. Ya. Kan ada orang ngomong sunnah, ada yang as-sunnah, itu apa sama? Sunnah dengan as-sunnah. Iya. Konteksnya bagaimana? Itu nanti kan artinya gini. Ada yang ngartikan dikerjakan mendapat kebaikan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Terus ada yang ngartikan lagi Sunnah. ucapan, tujuan Ya. dan perilaku. Ya, bagus. Ada pertanyaan sunnah ini maknanya ada yang mengatakan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Lagi Ustaz, kan ada orang bisu. Itu Iya. salamnya gimana? Oh ya. Ya. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Dan di lingkungan kita banyak. Ya, orang bisu ya. Ada ucapan sunnah itu maknanya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Ada lagi orang mengatakan sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, ucapan, bahkan persetujuan. Nah, ini mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung konteksnya. Kalau kita mengatakan di antara sunnah Nabi itu adalah salat rawatib. Apa artinya? Sunnah di sini dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Sekarang di antara sunnah Nabi itu adalah misalnya berdakwah tauhid. Apa ini maksudnya? Itu termasuk perbuatan Nabi. Artinya apa? Makna yang kedua sunnah itu artinya adalah petunjuk Nabi secara global. Mencakup itu wajib, mencakup sunnah, mencakup hal-hal yang makruh bagaimana menyikapinya, mencakup bagaimana haram disikapinya. Sekarang gini, kita katakan ada sunnah yang hukumnya wajib. Apa itu? Khitan. Ya. Antum ada yang mengatakan khitan sunnah sehingga sampai sekarang belum khitan? Kan tidak ada. Semua mengatakan wajib. Itu hubungannya gini Ustaz. Ya. Ada yang pakai patokan itu tadi. Iya, terus? Sunnah. Iya. Ya betul, tidak ada salahnya. Cuman masalahnya tidak semua kalimat sunnah itu artinya begitu gitu loh. Seperti Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, apa artinya? Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, apa artinya? Sunnah di sini apa artinya? Petunjukku. Petunjuk Nabi kan luas, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bagaimana menyikapinya, kan begitu. Nah, sekarang gini,
masalah khitan tadi, sunnah Nabi ya, tapi ternyata wajib gitu loh. Kalau kita ikuti tadi seperti tadi, berarti tidak usah sunat saja, tidak usah khitan, karena itu dikerjakan berpahala, tidak pun tidak dosa. Tapi nyatanya semua orang sunat khitan gitu loh. Nah berarti di sini maknanya bisa bermakna petunjuk Nabi yang bermacam-macam hukumnya, bisa bermakna lawan daripada makruh. Yang kedua, bagaimana orang yang bisu ini mengucap salam atau menjawabnya? Yang mengucapkan. Nah, bagaimana orang bisu mengucapkan salam? Nah, gimana kira-kira? Seperti Kenapa? dosa yang cadel gitu, orang cadel. Tetap mengucapkan salam kalau cadel, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, sekarang yang bisu mengucapkan salam bagaimana? Sekarang ada nggak isyarat pertanda dia sedang salam? Kalau nggak ada ya nggak perlu. Atau mungkin mengangguk sebagai ganti. Gantinya lagi sunnah Rasul tidak hanya salam, tapi apa? Tersenyum, ya kan? Berjabat tangan, ya. Paling tidak dia bertemu dengan orang itu tidak bermuka masam. Itu sudah melakukan sunnah. Jadi ada sunnah-sunnah rentetannya. Yang paling sempurna itu ketika ketemu sama muslim mengucapkan salam dan berjabat tangan. Ini paling tinggi tingkatannya. Menggugurkan dosa jabat tangan. Sambil mengucapkan salam dapat 10 kebaikan minimal. Yang kedua, hanya mengucapkan salam saja, assalamualaikum, tanpa berjabat tangan juga boleh. Yang ketiga, tidak mengucapkan salam, tidak berjabat tangan, tapi tersenyum. Yang keempat, ini tidak boleh. Apa itu? Tidak salam, tidak mengucapkan, tidak berjabat tangan, tidak tersenyum, tapi cemberut. Nah ini tidak boleh. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Ya. Nah, bagaimana menjawab salam orang yang orang yang buta? Bagaimana menjawabnya? Hah? Orang buta jawab salam gimana? Ya waalaikumsalam, orang buta bukan bisu. Nah, kalau yang bisu baru mungkin dengan isyarat, dengan anggukan kepala, dengan tersenyum, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ada lagi? Yang lain? Salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, boleh-boleh saja. Cuman lebih afdal tanpa ta'ala. Karena kebanyakan lafadz hadis tentang salam itu tidak ada ta'alanya. Meskipun ta'ala itu sifat Allah, benar. Tapi lebih baik tidak ditambahi ta'ala. Yang kedua, Ustaz, bagaimana apa perlu dijawab? Mau menyanyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi, mau joget. Jawabannya tidak usah ikut, tidak usah hadir. Tetapi kalau seandainya misalnya kalau kita ini pas lewat ya, lalu ada orang mau nyanyi salam, ya kita jawab, dia orang Islam. Ya kita jawab. Ya. Kita jawab. Wallahu a'lam. Kalau mau tanya itu Ya. apakah mengganti itu diwakili seorang? Ya, yusallimu wahidun 'anil jamaah. Dalam hadis sebutkan kalau berjamaah itu satu sudah sah. Artinya semuanya juga boleh. Tapi kalau seandainya tidak semuanya, satu sudah cukup mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Berkenaan tentang hadis Ibnu Umar yang masuk pasar tadi. Apakah ada doa masuk pasar? Ada doanya, apa doanya? Karena jarang masuk pasar sehingga. Hah? Ya. Hamdu wa huwa yuhyi wa yumit kullu syai'in qadir. Insyaallah seperti itu. Ada doa masuk pasar ada. Seperti doa masuk masjid lain lagi. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Jadi masing-masing ada. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang istimewa. Setiap langkah kita ada doa dan mendapatkan pahala. Sampai kita mau buang hajat pun ada doanya. Ya. Wallahu alam. Ada yang lain? Ketika di WC pun dan ada orang menulis salam. Nggak usah dijawab. Ketika di WC ada orang bersalam kepada kita ya, nggak boleh dijawab. Kenapa? Karena menjawab salam itu menyebut nama Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itu ada nama Allah. Sedangkan nama Allah tidak boleh diucapkan, dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang kotor ataupun najis. Nggak boleh. Yang lain? Salam kepada apa? Perempuan. Bagaimana hukumnya salam kepada perempuan? Ya, tidak apa-apa. Semua tebarkan salam tadi. Nanti kan ada ucapan. Kalau langsung seneng sama antum gimana? Kebetulan. Bagus. Di sini para ulama mengatakan bahwa mengucapkan salam itu tidak dipilih-pilih hukum asalnya.
hukum asalnya. Artinya kepada laki perempuan hukum asalnya mengucapkan salam, ya. Kepada tua muda mengucapkan salam. Yang masalah itu ketika mengucap salam hanya kepada para gadis. Nah, ini yang masalah. Dipilih-pilih, oh yang ini aja ya. Kalau yang tua enggak usah salam lah. Justru yang lebih tua itu yang lebih penting diucapi salam karena nggak ada fitnah gitu loh. Makanya para ulama mengatakan, ya seperti ada catatan kemarin saya catat, yaitu perkataan dari Imam Malik. Beliau ketika ditanya, hal yusallimu ar-rajulu 'alal mar'ah. Ini Imam Malik ditanya, apakah boleh seorang laki-laki mengucap salam kepada perempuan? Beliau mengatakan, ammal ajuzu fala akrahu wa amma syabatu fala uhibbu. Ini perkataan yang bijaksana. Dia mengatakan, kalau nenek-nenek maka aku tidak memakruhkan. Berarti silahkan diucapkan salam. Tapi kalau seorang gadis muda, maka aku tidak menyukainya. Artinya apa? Aku tidak menganjurkan. Bukan tidak boleh ya. Aku tidak menganjurkan karena khawatir ada fitnah. Ya, assalamualaikum. Siapa ini ya? Nah, gitu. Nah, ini fitnah namanya. Ya. Jadi, ikhwan fillah azakumullah. Makanya Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada sekumpulan kaum wanita. Nah, kalau seperti ini tidak ada fitnah. Ya. Atau mungkin misalnya antum merasa tidak ada fitnah, mengucap salam dengan seorang perempuan sendirian, assalamualaikum, lewat saja sudah. Ya, maka ini juga bagus, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada fitnah. Tapi sekali lagi hukum asalnya tetap salam kepada laki-laki perempuan kecuali apabila ada fitnah, ada kerusakan dalam masalah hati dan semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini sama dengan sebagian ikhwan itu berdakwah, alasannya berdakwah lewat medsos, ya, di WA-i perempuan. Loh, kok WA-an sama perempuan? Isinya dakwah, nganjurkan pengajian, nganjurkan baca buku, nganjurkan sholat malam. Masya Allah, ibunya sendiri dianjurkan nggak? Nah, neneknya coba. Nah, tetangganya yang tua-tua coba. Enggak juga, berarti dia ada maksud dan tujuan, modus katanya di sini. Ya, enggak benar seperti ini. Jadi kalau asal alasan dakwah, banyak orang yang perlu didakwai, tidak harus si dia karena dia masih muda mungkin. Ya kan? Banyak yang perlu didakwai, tidak harus hanya dia saja. Dan ternyata kalau diusut-usut ada kisah ternyata. Ya, wallahu alam. Ya. Bolehkah bicara masalah orang dari wanita itu gaya umum? Ditonton laki-laki? Ya tidak boleh. Bagaimana dengan firman Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum laki-laki supaya mereka menundukkan pandangan. Sekali memandang kebetulan boleh, tapi jangan diteruskan. Nah, kalau berceramah, nonton orang ceramah kan lihat terus. Tidak perlu nyebut orang. Ya. Kenapa? Iya. Jadi Rasulullah itu memalingkan kepala Fadl bin Abbas karena dia terus memandang. Jadi bukan masalahnya sekali tapi lama ya, tapi kebetulan saja setelah itu harus dipalingkan, ditundukkan pandangannya. Itu yang benar. Ya, jadi bukan malah ditonton. Gitu loh. Jadi tidak boleh ya, kecuali kalau memang diantara kaum perempuan saja, ya diperlihatkan kaum perempuan saja, itu boleh. Bagaimana kalau laki-laki ditonton perempuan, boleh nggak? Ini ada keringanan. Ya, ada keringanan. Loh, betul ini, berbeda, agak berbeda. Memang wanita disuruh menundukkan pandangan, tetapi ketika ada hajat kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan, maka itu diringankan hukumnya. Apa dasarnya? Aisyah radhiyallahu anha menonton kaum laki-laki Habasyah yang sedang bermain senjata, pedang dan semisalnya untuk berperang di masjid Rasulullah. Bahkan Rasulullah yang menemani Aisyah melindungi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, saya, kata Aisyah, letakkan dagu saya di pundaknya Rasulullah. Menonton sampai ketika Rasulullah mengatakan, sudah wahai Aisyah, belum. Rasulullah tenang, sabar menunggu. Menonton kaum laki-laki. Kemudian Rasul dia menunggu sabar. Akhirnya Aisyah sendiri mengatakan, sudah wahai Rasulullah, puas sudah pulang. Maka dalam urusan wanita memandang laki-laki itu ada keringanan, tetapi tetap ada perintah hukum asalnya menundukkan pandangan, tidak melihat kecuali ada
hajat kebutuhan, tapi jangan sampai kemudian terfitnah lagi. Karena ada sebagian akhwat itu ketika nonton televisi dakwah kemudian komen, oh ustadznya masya Allah ganteng, gitu ya. Nah ini sudah terfitnah seperti ini. Tapi kalau sekedar melihat supaya mencocokkan antara suara dengan ucapan supaya nggak salah paham, ini boleh. Karena beda ya, mendengar dengan menonton itu beda. Kalau melihat sambil mendengar itu biasanya lebih paham. Ya, paham ikhwan? Nah, itu ada keringanan dalam hal wanita melihat kepada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang memiliki hubungan yang erat seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan di antaranya dengan rasa cinta dan mengucapkan menebarkan salam di antara kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi